waya udan gede nemen saya ngaup di jalan itu. Saya nggak sadar kalau ngaup itu tiba-tiba ada perempuan datang pakainya pakai levis biasa, pakai levis. Saya membayangkan masih bisa, tapi lupa wajah. Datang, kemudian nepunku saya gini, aja wedi ya kayak ngobrol. Saya ketakutan, aja wedi itu. Yang akhirnya kemudian dia cerita, jenengan saya namanya ini di sana, di kerajaan saya namanya ini, saya lupa mas namanya, tapi dia nyebut sebuah nama yang kayak Nyi Roro Kidul gitu, tapi nama-nama itulah. Kalau di darat saya namanya ini, tapi kalau sana, kalau jenengan hari ini mau tak bawa ke sana, jenengan ditunggu Nyai Kanjeng Nyai. Waktu itu saya nggak ingat betul antara Nyi Roro Kidul siapa ya, tapi jenengan ditunggu oleh Kanjeng Nyai. Jenengan udah dua kali mimpi mimpi ketemu orangnya Kanjeng Nyai. Saya ingat iya. Saya ngimpi ada orang laki-laki pakaian perang mas. Ayo jenengan ditunggu Kanjeng Nyai. Saya nggak mau ya. Wah jenengan nanti kasih ini jenengan nggak, saya nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama Ngromyah Medeni. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan misteri dengan Bapak Rojik yang sudah pernah di Ngromyah juga nih Pak. Sudah pernah di Ngromyah juga. Dan ini akan menceritakan kisah pribadinya yang medeni dan serem ini. Ceritanya serem. Kita langsung saja sapa Bapak Rojik. Terima kasih mas, sudah ngundang dua kali, alhamdulillah. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kisah nyata dari Bapak Rojik ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman. Kita langsung aja cerita terkait dengan kisah pribadi yang dialami Pak Rojik. Monggo Pak, cerita apa ini Pak yang mau dibagikan ke sedulur-sedulur Ngromyah ini Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih. Ini diundang yang kedua kali. Semoga portal ini semakin dinikmati oleh banyak orang. Amin. Dan menjadi referensi untuk wisata serem-serem di Kabupaten Tegal. Cuman hari ini saya nggak pengen cerita di Tegal. Ya. Jadi sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin kesimpulan dulu. Setelah kesimpulan, baru kenapa saya punya kesimpulan itu. Jadi gini, saya punya kesimpulan, kalau ada orang kemudian menjadi dukun atau menjadi kemudian dia kesurupan, kemudian sembuh, kemudian kok jadi dukun, itu bukan karena dia berhasil mengalahkan setan, tapi justru karena dia sudah bersekutu dengan setan itu tersendiri. Itu kesimpulannya. Kenapa gini? 2004 itu saya merantau lah sebagai anak muda, saya merantau di Bangka Belitung mas. Bangka Belitung, saya bekerja di tambang timah. Tambang timah itu satu tim 4-5 orang. Kemudian antar satu tim, satu mesin dengan mesin yang lain itu jauh berjauhan. Nah, suatu saat saya bekerja di sana, satu hal yang paling ditakuti oleh orang Bangka Belitung itu tambang timah adalah malaria, tapi udah biasa. Sudah ditakuti tapi sudah biasa gitu loh. Sehingga mereka udah oke lah, termasuk saya waktu itu. Kalau ada orang sakit pasti malaria itu. Suatu saat saya ikut di sana. Saya agak singkat aja wis. Nah, suatu hari ketika lagi nambang, kan nambang itu nggak boleh berhenti mesin. Begitu dinyalakan sampai proses pencucian, sampai timah dibawa ke pakai mobil, itu harus nggak boleh berhenti mobil kan. Nah, itu saya dapat lokasi kalau nggak salah di daerah yang disebut Pangeran Ali di sana. Hutan mas, hutan. Ya hutan sudah. Nah, setelah di sana, saya nyemprot air itu ke tambang itu, saya nemu kayak ornamen Cina. Nggak tahu itu ornamen Cina atau apa, tapi memang bakat organisasi kan udah ada dari rumah. Jadi saya asik itu, tak kumpulkan annya. Kalau yang lain AB, mas, ini nemu, biarin. Kalau saya
nemu tak bawa ke mes, tak pajang itu. Itu banyak berarti. Banyak Mas, tiap hari saya dapat. Ya piring, ya mangkok. Rencana saya mau saya bawa pulang itu loh. Rencana saya akan mau. Wong yang lain nggak pernah tertarik dengan kayak gitu. Aku tertarik, Mas nemu kayak itu. Nah, 1 mingguan setelah saya tiap hari nemu, saya tuh ngimpi. Ngimpi saya itu nggak enak banget pokoknya. Tiap malam saya pasti ngimpi. Saya seolah-olah berada di dalam sebuah ekosistem apa ya, sebuah suasana kerja rodi Mas. Saya dipaksa kerja, saya digebuki dan itu saya sakit. Pagi-pagi saya hampir nggak bisa kerja karena malamnya nggak bisa tidur. Itu terus. Sampai kemudian saya ngedrop, kuku saya mulai kuning. Nah jadi kalau malaria itu pasti kukunya kuning. Oh iya. Gitu. Kukunya kuning, kuku yang kakis itu saya kuning, mulai kuning. Nah teman-teman Mas, jenengan malaria kan Tegal semua Mas. Iya. Jenengan nang kota baik, nanti periksa. Akhirnya saya dan teman saya, salah satu teman saya ngantar ke kota. Dia sehat. Saya udah kondisi lemes, kuning. Begitu sampai di rumah sakit sana, saya diperiksa dokter. Lucu Mas, saya dinyatakan negatif malaria, teman saya malah positif. Kebalik malah. Iya. Yang akhirnya saya nggak langsung ke sana, Mas. Ini ada sesuatu itu. Saya juga mimpi nggak enak. Sis barang-barang pun karena gue sampean kabeh. Ya mana lah monggo. Nyong tak balik. Tapi tolong saya tak sana, saya tak balik. Saya balik ke Tegal. Nah, ada yang lupa, saya kembali lagi. Pada saat saya nemu itu, kan kalau belum mulai kerja kan saya harus jalan-jalan Mas. Pagi-pagi belum mulai nyalai saya jalan-jalan. Nah, saya nemu dompet Mas. Ini demi Allah asli. Dompet itu 2 dompet, KTP-nya 1 orang Tegal, 1 orang Pemalang. Kemudian di dalam itu ada raja-raja. Nah, saya ngambil dompetnya karena dompet waktu itu barang yang lumayan susah. Zaman 2004 itu saya ambil dompetnya. Begitu saya bawa pulang juga itu dompet. Saya bawa pulang ke Tegal. Saya sampai ke Tegal, bilang sakit saya, kayaknya sembuh kayaknya mari. 1 hari di rumah saya masih sempat main minton. Waktu itu lagi musim rame-ramenya minton. Kayaknya lagi musim apa, El Onglen apa itu. Nah, saya ikut minton. 2-3 hari saya ikut minton pulang. Nah, hari keempat saya ingat betul, jam 1 siang itu saya menggigil senggigil-gigilnya. Orang tahu semua lah, akhirnya oke, malaria. Terus tiap jam 1 siang saya menggigil. Tiap jam 1 siang saya menggigil. Akhirnya setelah kondisi sudah benar-benar ambruk, orang tua manggil mobil, bawa kasur, bawa bantal karena pasti dirawat. Saya ke rumah sakit pakai mobil itu. Saya ingat betul dokter yang merawat dokter Edi Procot. Begitu sampai sana saya disuruh pulang. Dokter Edi sepertinya melihatnya bukan dari medis saja, jadi nggak sakit. Akhirnya saya pulang. Nah setelah saya pulang, mulailah orang tua saya mulai ke kiai, ke rukyah, ke mana-mana. Tapi saya ingat ada satu kiai yang ente orang mangan cecek tapi kena getah gitu. Nah saya membayangkan dompet tuh Mas. Jangan-jangan karena marah dengan perampokan atau itu dompet tercecer di pinggir jalan alas itu, hutan itu. Akhirnya saya ambil dompet itu, saya buang, gak aman kayaknya. Sakit, jadi tiap jam 1 siang saya dingin itu. Nah, tiap hari mulai rutinnya sakitnya itu mulai nambah, nggak jam 1 dok, ada jam maunya asing-asingnya itu. Nah, kemudian setelah dari rumah sakit ibu saya kemana-mana, rukyah di Mejasem mengundang, bahkan saya sempat kiai-kiai Bulakwaru itu baca nih sesuatu lah ya, ayat ya saya sadar kondisi saya benar-benar kayak wong surupan gitu, teriak-teriak lah, wah ampun gitu. Setelah itu udah saya nyaman Mas, nyaman. Saya ingat betul bapak saya waktu itu ngaji di Giren dulu kan pulangnya jam 2, jam 12 malam ya. Saya udah beberapa minggu nggak saya udah seneng Mas. Aduh, terus normal di barang di wacana Yasin, di rukyah. Bapak saya buka pintu itu langsung Pak nyompan kumat Pak, nyompan kumat. Ya jadi kerasa kayak semut
Itu loh, semut. Kayak masuk gitu Iya, ya. penyungkipan kumat Pak. Nyata saya kumat. Malam-malam semua tangga tundang. Semua seperti itu. Nah teman-teman yang datang itu, teman-teman Ibnu datang nyenguk, ente sakit apa? Ya nyuwun sewu, ini saya nggak bisa terangkat. Kaki saya taruh di atas meja Mas. Kemudian saya nyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran lah. Itu langsung dikasih gear, Pak. Oh, gerak sendiri. Gerak sendiri. Kemudian kalau saya udah nyerah, ya Allah, wis lah Gusti Allah, Gusti Allah. Hilang. Jadi mau antara murtad. Jadi ya Allah, waktu itu saya benar-benar bingung. Saya ingat betul salah satu tokoh di Kabupaten Tegal asli Bulawaru, saya ketemu di jalan. Mas, mari Mas. Durung ya kayak. Nah, dia ngomong yang bisa nyembuhin penyakit jenengan cuman jenengan sendiri, nggak usah kemana-mana gitu loh. Yeah. Saya kepikiran apa ya, takut saya ketemu. Jadi saya sering nyoba gini Mas. Kalau nggak ada, Bapak kan ke sawah mesti ya. Mana ke sawah, saya masih kecil waktu itu. Saya ke belakang rumah, saya langsung baca. Wus, gini Mas, wah muta-muta baca Quran. Nanti kalau Gusti Allah, hilang. Kalau sholat gimana? Sholat dicekeli wong tua Mas. Ibu karo bapak ke nyekeli, terutama mane ya, mane nyekeli. Wis ruku. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, di Bulawaru itu masjid ada dzikrul hafilin, kan baca Quran tuh, dzikrul hafilin. Saya nyoba, iseng saya nyoba masjid. Ini batas masjid, di belakang masjid, saya nggak bisa lewat Mas. Berarti nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan, batuk loh. Batuk. Terus saya pulang lagi, itu sering saya coba gitu. Pokoknya kalau nggak ada orang saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah langsung muta-muta. Nah, akhirnya saya nemu sebuah doa. Nah, doanya Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj. Nah, ini pas nih Rajab nih. Rajab Isra Mi'raj kan Nabi diikuti Ifrit, jin Ifrit. Nah, ini doanya saya lupa sayangnya. Nah, ketika Ifrit mau naik ke atas, mau ke Sidratul Muntaha kan nggak boleh kemudian dilempar pakai doa. Nah, saya baca doa itu. Satu. Nomor dua, saya berpikir ada lagi di buku lagi, setan gue mangane saripati makanan manusia sing orang nggo doa. Berarti nyong kudu maca doa tiap mangan. Maka rumah saya itu Mas, meja makan, meja tiap meja ana doa makan. Saya nulis di tempat tidur doa mau tidur, di kaca doa berkaca. Jadi saya hafal waktu itu. Semuanya saya berdoa. Dan saya puasa. Saya ingat betul Rajab itu tanggal 1. Rajab tanggal 1 saya mulai berhenti puasa 2004 karena sudah plong gitu. Berapa tahun? Saya 2 bulan. Puasa ini saya 2 bulan. Saya persis 2 bulan. Begitu 2 bulan Rajab itu kayaknya semari kayak gitu. Akhirnya saya berhenti puasa. Kemudian Rajab saya nggak berpuasa, Ruang nggak puasa, puasa Ramadan. Itu memang sudah nyaman. Tapi berkali-kali sering kumat Mas, sering kumat. Sebelum menikah itu saya ikut mane sering kumat banget, jadi sholat tetap dicekeli itu. Nah itu yang ngiringi saya setelah saya begitu apa ya, maka saya kemudian berarti anggaran anak di dukun ya karena bersekutu gitu loh. Karena ketika saya bersekutu mereka nyaman di sini. Kemudian kekuatan setan atau setan mau diperintah oleh kita kan. Nah kalau kita mau lepas berat banget Mas, ya Allah. Saya merasakan itu, ngorone muta, saya harus baca-baca, 2 bulan saya puasa. Itu pun nggak mau lepas. Suatu saat, ini baru-baru ini sekitar tahun 2018-an lah, 2019. Saya punya sakit kepala. Saya itu penyakitnya sakit kepala. Maka kadang lagi dolan, cukup plak sakit kepala. Saya dikasih tahu temen, Mas ada terapis di desa Curug namanya ini, saya ke sana. Sakit, kondisi sakit banget. Bahkan saya sholat itu istrinya megangin saya di pom bensin pesawahan yang nggak nempel lain ya, sholat maghrib itu karena saya sampai rumahnya Mas terapis itu ternyata beliau sedang kerja. Akhirnya saya ke pom bensin dulu. Saya sholat dicekeli bojo, kemudian habis maghrib saya langsung situ. Saya nggak mau pulang, saya sudah sakit Mas. Di sana dia menggunakan sistem yang beroleh dari perguruan silat yang diajari. Sistemnya pakai itu. Saya nggak sebut apalah ya. Kemudian
itu langsung begitu ketemu saya langsung, dah jenengan urusan dengan saya wis. Saya sadar Mas ketika saya sedang diobati, saya teriak keluar, kayak pecah keluar subhano, nyimpan metu, saya keluarin. Ternyata laki-laki, karena saya sudah cerita Mas Fit bahwa saya orang patia percayaan dengan hal itu loh. Kata beliau, ada dalam tubuh saya yang memang selalu bertarung antara ini yang merah, yang hitam dan itu Mas. Intinya itulah nanti. Tapi flashback ke belakang itu sebenarnya yang masuk siapa, pernah diketahui nggak? Apa bentuknya, terus bagaimana? Saya banyak mengalami hal-hal aneh Mas, banyak banget memang sebenarnya dari kecil malahan ya. Dari kecil saya pernah suatu saat zaman dulu apel. Oh iya, apel ngasih ngopit. Apel itu kalau keluar rumah udan-udan nih, saya pernah apel. Ya sebenarnya bukan apel dolan, ulang udan. Itu jarak di sebelah sana ada saya Mas. Itu loh. Kayak saya itu loh. Ngintili itu, ngintili. Rupanya ya. Itu. Ini sempat ditangani oleh Ustadz Talang. Waktu itu saya kecil, saya nggak boleh tidur di emperan lah. Itu saya mulai itu. Kemudian setelah saya sakit itu, saya sering sekali ketemu orang yang mungkin pinter ya, sebutlah saya ada orang Tasikmalaya, itu gurunya teman saya, profeti di daerah Purbayasa sana. Saya baru dok Mas, jagong, gelasnya berubah gitu, gelas minuman saya. Ini saya yang Tasikmalaya, kemudian itu guru murid anaknya yang teman-teman saya itu yang itu guru-gurunya itu langsung berulang, langsung nanti maghrib kesini ya, ayo. Jadi dia menyuruh saya ke habis maghrib ke sana. Saya pulang ke Bulakwaru, Purbayasa dekat maghrib langsung saya langsung langsung naruh sih, ini langsung bergolak Mas. Saya muta-muta, dia belum makan saya udah muta ini ya terus. Kemudian Mas, saya nggak jenengan terlalu kuat. Oke. Ini kemudian selesai. Ada lagi orang Tarub, desa Tarub. Mas jenengan ke rumah. Anak saya indigo. Apa? Pokoknya dolan. Akhirnya saya ke sana sama istri. Saya sama istri ke sana. Begitu sana sudah ditunggu oleh temennya orang Kalijambe. Jadi dia orang Tarub, temennya orang Kalijambe. Dia mengaku pinter lah. Itu lagi dia. Setelah saya suruh buka, udah Masnya nyerah gitu loh. Masnya nyerah gitu. Kemudian ada teman kita Mas Sahyo ya, Mas Sahyo Markasari. Saya pernah ke Mas Sahyo demi untuk sebuah ikhtiar. Itu demi untuk sebuah. Itu Mas Sahyo langsung ngomong, kata guru saya, di dalam jenengan ada mbah yang sangat kuat yang bisa. Dan itu baik kok Mas, nggak usah dibuang gitu. Saya pengen buang kalau ada yang bisa aja gitu. Jadi saya banyak. Akhirnya waktu itu saya pengen banget lah, walaupun apa-apa pengen, padahal pengen nemen. Jati Barang itu ada spiritual muda, nom, wadon, ya gitu. Tadinya ke rumah. Setelah ke rumah, juga ngomong sama istri saya, Bu, Bapak suruh ke saya, Bu. Ya, istri saya ngomong, Mas jenengan geneng Jati Barang. Saya langsung ke sana Mas, tak ujo karo bojo ke Jati Barang. Di belakang Rocket Chicken masuk gang. Ya, setelah saya masuk sana, saya itu bingung, wes nyerah Masnya nyerah wes saya gitu. Jadi tambah bingung loh Mas, tambah bingung tambah sombong akhirnya. Wes tambah bingung tambah sombong, tapi harus bisa ngelakoni loh Mas. Nah, saya pernah malam-malam juga Mas, pokoknya banyak banget. Malam saya pulang, loh batuk-batuk saya langsung ngomong ibu, nyoneng kia Ustadz kia itu Bulakwaru Mas. Kok ibu meneh ya tuh, ngomong ibu ternyata nggak dibaca. Kemudian saya langsung ke Ustadz itu, langsung gitu. Saya ditangani, istri saya datang. Kemudian dengan mediat istri saya, jadi yainya ya. Kemudian pakai tangan istri saya gini, ini keluar ayam film metu kebul. Tangannya itu? Iya, metu kebul kan
istri kiainya ke tangan istri saya ke saya. Oh, oke. Ya, ini mau tuh kebul. Istri saya bingung kok. Waduh, latan Ustadz itu ngomong, "Kinger pengen ganti dukun, gak dia ya." Berarti sampai sejauh ini yang dulu di perantauan itu juga diketahui nggak sosoknya itu diketahui? Boten. Yang hampir kayak ada sosok itu justru waktu saya di Papua. Di Papua sudah mengalami ini semua kan di Papua. Jadi ada hal yang aneh. Saya salah satu alasan saya nggak ke Papua itu saya takut nggak mandi lagi. Saya ujuk-ujuk ganti dukun Papua. Oh, dukun dalam tanda kutip iya. Ya. Jadi teman-teman kerja Papua saya itu semuanya percaya bahwa saya punya sesuatu. Ya cukong-cukong Cina. Kalau mau berlayar, kalau teman-teman ini barangkali baca ini orang Papua, teman-teman saya nanti tak share. Cukong-cukong saya ini kalau mau berangkat masih ke rumah. Ustadz, saya minta doa, saya mau berangkat biar Along yang ngirimi jajan ngacil ya, nanti berangkat itu. Ya ini lala Along gitu. Orang mau melahirkan ke rumah, Ustadz, istri saya mau melahirkan susah. Saya refleks, saya ambilkan telur, tulis itu. Kemudian, Pak Ustadz, ini saya sakit kapalnya gini-gini. Saya refleks ambil sesuatu, kemudian saya tulis, nanti itu. Nah, sehingga suatu saat lagi kerja ada orang kesurupan. Orang kesurupan itu, wah semua nyari saya mas. Itu di Papua ya? Di Papua, di perusahaan. Oh Ustadz kesurupan, nyumput di maring kesurupan. Gimana gawani banyu? Mari mas. Itu loh. Jadi itu nah di Papua itu malah. Jadi mes saya itu mes terdepan. Jadi ini perusahaan itu ada dua bagian, satu bagian memang produksi perusahaan, satunya mes. Mes saya itu terdepan, di belakang mes lagi. Mes saya itu sama perusahaan dibatasi kayak bukit. Ini bukit yang agak dianukan orang memang. Nah, suatu saat saya sering banget mendengar orang azan di situ. Sering mendengar kalau nah, saya ngomong sama yang senior-senior saya di situ, Pak Gombol, Pak Gio tuh. Mas, aku sering ngomong azan. Oh iya, ngomong azan. Nah, suatu saat malam-malam saya bangun. Saya jagongan depan mes. Itu ada kereta kencana, Mas. Ada kereta kencana terbang dari bukit itu ke mes saya. Ada kayak gambar. Seret itu. Saya nggak ngobrol apa-apa, dia pergi lagi. Gitu loh. Dia nggak komunikasi. Dia datang, dia lihat. Saya langsung ngomong sama yang paling dekat dengan saya itu bagian bos saya di mekanik ya, orang Banyuwangi. Mas gini mas teleng jenengan teleng gitu. Teleng ya? Apa ya, wis mandi itu. Wis saya malu jenengan itu. Itu saya kemudian berkali-kali saya pulang, saya takut nggak mandi itu loh. Saya takut suatu saat berhadapan dengan kayak kesurupan tadi mas. Bunyong orang mana, yang bojone juga nggak boleh lagi. Akhirnya saya 2015 putus untuk nggak ke sana. Itu jadi suatu saat ini ada aneh lagi. Saya nggak ada BLK di Losari mas. Waya udan gede nemen saya ngaup di jalan itu. Saya nggak sadar kalau ngaup itu tiba-tiba ada perempuan datang. Pakainya pakai lepis biasa, Saya membayangkan masih bisa, tapi lupa wajah. Datang, kemudian nepun saya gini, aja wedi ya kayak ngobrol. Saya ketakutan. Aja wedi itu. Ya akhirnya kemudian dia cerita, jenengan saya namanya ini di sana, di kerajaan saya namanya, saya lupa mas namanya. Tapi dia nyebut sebuah nama yang kayak Nyi Roro Kidul gitu, tapi nama-nama itulah. Kalau di darat saya namanya ini, tapi kalau sana, kalau jenengan hari ini mau tak bawa ke sana, jenengan ditunggu Nyai Kanjeng Nyai. Kanjeng siapa? Iya. Waktu itu saya nggak ingat betul antara Nyi Roro itu loh siapa ya, tapi jenengan ditunggu oleh Kanjeng Nyai. Jenengan udah dua kali mimpi mimpi ketemu orangnya Kanjeng Nyai. Saya ingat iya, dan itu saya ceritakan ke istri semua. Jadi saksi saya istri itu loh, saya istri. Saya ngimpi ada orang laki-laki pakaian perang mas. Ayo jenengan ditunggu Kanjeng Nyai. Gitu loh. Saya nggak mau. Oh jenengan nanti kasih ini nih, jenengan saya nggak mau. Nah puncaknya itu, ya, saya ketakutan. Begitu itu saya ingat ada Nisa.
Dia minta, Mas pulang yuk, saya diantar, saya bonceng jenengan, bonceng. Begitu di seberang BRI itu, BRI Pesurungan. Pesurungan ya. Pesurungan sebelah sana. Iya. Nah ini yang sebelah sini, dia berhenti di situ tapi seberangnya. Begitu saya sadar, tapi dia turun kayak manusia, dia turun, bukan ngilang. Langsung puanter, wah, Pak Joko bunyung gede, bunyung gede bu, itu. Nah itu pas diminta untuk ketemu dengan Kanjeng itu ya. Itu diiming apa tuh? Saya disuruh nyediain kamar tiap malam Selasa untuk khusus ketemu Bu Nyai. Saya mau minta apa dunia ini gitu. Malam Selasa. Saya ingat pokoknya malam Selasa sediakan kamar. Selasa apa itu? Pokoknya Selasa. Pokoknya tiap malam Selasa itu saya harus ada di kamar itu, sediakan yang kamar itu nggak boleh dimasuki orang lain. Saya ingat betul itu. Istri saya, mau Mas, mau. Seperti itu. Itu emang hanya kamar apa ada biasanya sesaji gitu kan? Ya mungkin berikutnya mungkin istri saji mungkin ya. Intinya itu saya disediakan kamar yang orang lain nggak boleh masuk situ. Karena nanti kan itu akan datang gitu. Tapi kalau yang namanya Kanjeng Ratu saya sering banget Mas, sering ketakutan dengan sendirinya. Kalau sering nemuin atau bukan, Mas Wiwit pernah ya cerita ada Pak Purwo di Nyongkopi ya, yang cerita tentang Nyai Kanjeng Ratu. Itu saya pulang itu saya takut banget. Pulang dari Nyongkopi karena sepanjang jalan perasaan itu ada Nyi Roro Kidul samping. Oh, saya sering banget itu. Oh, jadi diikutin. Iya, diikuti. Dan pasti saya ngomong sama istri, Bu, wedi nemen Bu, kayak yang masih ngintili terus Bu itu. Jadi itu ya berkali-kali memang saya seperti itu. Sampai saat ini juga masih sering. 2 tahun ini saya enggak Mas. 2 tahun ini saya free dari Alhamdulillah 2 tahun ini saya free banget lah. Cuman kadang saya memang merasakan Mas, merasakan ya yang pernah saya cerita ini teman-teman projo kegiatan projo di Semarang itu kan bahas ini biar nggak hujan. Tiba-tiba salah satu panitianya ngomong, Ustadz doain biar nggak hujan. Paginya acara itu nggak hujan. Setelah acara acaranya bubar persis begitu gede banget Semarang hujan. Tapi memang waktu itu musim hujan atau gimana? Musim hujan. Nah, akhirnya kan musal di Jakarta, saya dibel oleh DPRP. Saat jenengan tugasnya dengan untuk mawang hujan, oke, gitu loh. Saya oke, gitu. Dan ternyata nggak hujan. Itu musim hujan banget, Mas. Sampai kemudian ada salah satu DPP yang ngomong gini, saat kepanasan. Karena saking terang. Ya saya berdoa dong waktu ada Pak Jokowi, ya Allah cepat rampung acara. Karena secara teori atau secara saya nggak pernah belajar itu ya loh. Secara keilmuan ya. Secara keilmuan saya nggak pernah itu loh. Tapi ketika ada hal kayak gitu, saya refleks, oke, gitu loh. Nah, tapi biasanya hanya sebatas berdoa, tapi apa ada ritual lain? Ada ritual. Saya pasti, saya ambil sesuatu yang saya juga nggak Mas, saya diminta disediakan ini waktu di Rakernas itu ya, saya diambilkan barang, saya tulis, ngarang, minta. Setelah itu saya minta ke teman-teman panitia, saya bisa masuk ke yang paling tidak bisa dimasuki orang. Ini saya tanam di bawah yang buat pidato Pak Jokowi. Dilarang nggak hujan, tuh. Tambah percaya. Itu loh, tambah percaya. Jadi seperti itu. Tapi secara saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah apa itu loh. Nah, saya pernah ke Pekalongan. Itu awal sebelum saya sakit kayaknya Mas. Pekalongan, saya mau usaha. Jadi saya Pekalongan itu ikhtiarnya usaha. Begitu dia Pak Kiai Pekalongan itu cerita, ini usahanya nggak bagus tempat ini, itu tempat bekas rel antara Kemanteran sampai Taru itu Mas, gitu. Itu nggak bagus, buat usaha nggak bagus. Tapi dia justru tertarik dengan saya Mas. Ya saya suruh minta kemudian, Bu, saya izin Bapak tak ini karena Bapak harus di Hano gitu loh. Saya ditulis raja sininya Mas, tulis raja itu nggak selesai. Nggak selesai. Nulis raja nggak selesai, saya nggak. Bu, hati-hati, Bapak ini
prak wong wadon, mesti wadone demen. Wah, bojone aku ngamuk lah. itu jauh sebelum saya sakit, Mas. Jadi sebelum saya ke Bangka, saya kan memang ke luar negeri setelah usaha ini bangkrut semua, nggak bisa jalan semua. Jadi saya ditulis, sana angin, Pak, gitu. Saya masih ingat nama-nama, saya ingat. Bahkan yang Balongan ketemu saya masih baik gitu. Ketemu dia sering salam-salam sama saya. Jadi itu. Oke, makasih. Oke. Sebenarnya saya biasa manggil Dad, cuma nggak mau dipanggil Dad. Jadi makasih. Matur nuwun, atas cerita misterinya dan pengalamannya pribadi. Sedulur Romet, demikianlah cerita misteri yang disampaikan oleh Ustadz Rojik. Semoga bisa bermanfaat, bisa dijadikan pelajaran. Jangan lupa like, share, dan komen video ini untuk mendukung kami untuk terus berkarya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.